Tony mengancam bahwa itu tidak penting. Segera, hanya 3 keluarga yang tersisa di Minhai. Setelah mendengar, MC tahu hubungan mereka tidak baik, dan Aileen bilang keluarga Zhang mengelola lembaga penelitian teknologi. Mereka sekutu tim eliminasi. Namun dalam hal kekuatan, Zhang Jie adalah yang paling lemah di antara 4 wakil. Tujuan militer kali ini adalah mengusir keluarga Zhang dari parlemen dan memperluas pengaruh. Kapten berharap bisa meraih posisi tinggi. Ini cara untuk menyelamatkan keluarga Zhang. Zhou Yi berjanji akan berusaha. Lalu dia mengeluarkan earphone dan berbalik kepada kapten. Menanyakan apakah dia punya harapan untuk Zhou Yi. Dia mengernyit, berpikir ini buruk. Jika militer menguasai parlemen, mereka akan dalam masalah. Cory bilang dia menyelamatkan Lu Yao dan keluar hidup-hidup, itu membuktikan dia punya kekuatan. Setelah itu, ledakan keras terdengar. Kembang api muncul dan konfeti meluncur. Orang-orang bersorak gembira, lalu tanaman merambat dan bunga besar tumbuh dari tanah. Kuncup mekar, ada Hailey. Dia menyambut semua yang ingin ikut seleksi tim eliminasi dan memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah penguji untuk babak pertama. Dia kapten tim ke-10 tim eliminasi. Seleksi tahun ini ada 3 putaran. Yang pertama disebut Extreme Rise. Di belakangnya ada jalan dan 100 tangga. Mereka harus sampai ke 10. Namun, menurut hasil tahun sebelumnya, 2/3 dari mereka diperkirakan akan mati di jalan pegunungan ini. Pesaing sangat gugup setelah mendengar berita ini, tetapi Hailey menenangkan mereka, berjanji bahwa tim ke-10 akan berusaha menjaga keselamatan mereka. Hati-hati. Setelah itu, dia melambaikan tangan dan mengumumkan dimulainya putaran pertama seleksi tim eliminasi, lalu menghilang. Pesaing tidak terburu-buru. Mereka berdiri di tempat dan saling melirik dengan gugup, tetapi masih ada satu pemberani. Dia minta pisah. Siapa yang mereka coba takutkan? Mereka hanya perlu naik gunung. Ini tidak sulit. Setelah itu, dia berlari ke tangga dan yang lain mengikuti. Perwakilan 4 keluarga tidak terburu-buru dan hanya menonton. Tony berkata bahwa mereka bodoh. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati. Pria berani itu melihat mereka dan berkata dengan sinis bahwa perwakilan dari 4 keluarga hanyalah anjing-anjing pengecut. Pemenang putaran pertama pasti dia. Tapi saat dia melangkah, sesuatu terjadi dan keberaniannya hilang. Dia dan pesaing lain berada di tengah kota, semua tampak terkejut. Mereka bingung bagaimana bisa sampai di sana, tapi itu semua hanya ilusi. Di dunia nyata, mereka semua membeku. MC khawatir dan bertanya mengapa mereka diam. Hailey bilang ini bukan hanya mendaki. 100 langkah dari tangga ini terbuat dari tulang monster Raja Hantu. Dia adalah salah satu monster terkuat yang pernah dikalahkan oleh manusia. Setelah menjadi tulang, ia masih bisa menjebak orang yang melangkah ke dalam ilusi. Mencegah mereka mencapai puncak. Jika tidak segera melarikan diri dari ilusi, mereka akan mati. Di sisi lain, monster besar muncul di dunia ilusi dan memangsa peserta ujian, menyebabkan mereka jatuh mati di tangga dunia nyata. Ia melambaikan tangan dan menggunakan energi kebangkitan, memberitahu peserta bahwa mereka sudah kalah, dan Zhou Yi terkejut. Aileen menghubunginya dan berkata bahwa setiap ilusi memiliki tujuan masing-masing. Umumnya, seseorang harus bertahan untuk waktu tertentu, atau melewati rintangan dan mencapai lokasi tertentu, atau setidaknya mengalahkan monster. Begitu tujuan tercapai, ilusi akan lenyap. Saat ia berada di dunia lain, ia tidak bisa menghubunginya, jadi ia harus mengandalkan diri sendiri. Ia bersiap untuk mendaki gunung. Tony juga bersiap dan meminta anak buahnya untuk ingat tujuan mereka, agar mereka jadi yang pertama mendaki. Briggs melangkah bersamaan dan langsung terjebak dalam ilusi. Sebuah api menyala di depan Tony dan bergerak dengan lancar ke puncak gunung. Sebuah timer 5 menit muncul, lalu api berputar dan naga berapi muncul. Tony tersenyum dan merasa ilusi ini sepertinya dibuat untuknya. Pada tahap ini, dia hanya perlu bertahan 5 menit. Dan dia merasa sangat percaya diri karena tugas ini mudah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menggunakan rencana 1, dan air memancar dari tangan mereka ke monster, yang mulai memadamkan api. Kemudian Tony menjentikan jarinya dan itu segera berubah menjadi es, yang membekukan. Ilusi menghilang dan mereka mendaki. Cory tersenyum dan berkata bahwa mereka keluar tanpa kesulitan, semua bawahannya adalah orang-orang terbangun yang hebat. Militer menghabiskan banyak uang untuk menang tahun ini. Aileen bertanya-tanya,
Seolah-olah dia tahu, dia bilang belum saatnya gugup. 10 langkah pertama untuk menyingkirkan yang tidak layak. Bagi mereka, ini bukan masalah. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin kuat ilusi yang ada. Cepat atau lambat, semua bawahan mereka akan dikorbankan, dan kesulitan nyata akan dimulai saat mereka sendirian. Untuk mencapai puncak, mereka harus mengalahkan rintangan dengan satu serangan, menggunakan kemampuan maksimal. Atau mereka harus mampu menilai dan menghadapi situasi dengan tenang. Ini persis yang sedang dilakukan MC saat ini. Sementara yang lain naik tangga, dia hanya berdiri dan berpikir. Orang-orang mengira dia mundur dan menyebutnya pengecut, tetapi dia hanya sedang berpikir. Matanya melebar, dia melangkah ke langkah pertama, dan langsung tersedot ke ilusi. Dia melangkah lagi, terpeleset di es, dan jatuh ke celah. Dia pulih dengan cepat, berubah menjadi bentuk bertarung dan memanggil tombak, menusukkannya ke es untuk mencegah jatuh. Tiba-tiba, bayangan muncul di atasnya. Monster besar terbang dan mengaum, dia berpikir tebing itu licin. Dia harus tetap di udara dan melawan monster. Dia buka sistem dan klik serangan, gabungkan gigitan laba-laba dan lidah lengket. Dia ayunkan cambuk dan mengenai monster. Setelah ujung cambuk menangkap monster, ia mulai menyerap kekuatannya dan jatuh. Zoe tersenyum melihat musuh jatuh, berpikir itu mudah, ilusi hilang. Dia terus mendaki gunung dan berpikir monster di langkah pertama tangga sangat menakutkan. Tubuh mereka seperti monster dari hutan gelap. Aileen memperingatkan dia, saat mencapai puncak, monster ilusi sudah di level bahaya Guardian. Dia bisa kalahkan mereka. MC berdiri, dia di labirin. Dia bertanya, labirin lagi? Ilusi sulit karena lingkungan selalu berubah. Sulit bagi orang biasa untuk keluar dari lingkungan yang membatasi kemampuan mereka. Dia menggunakan api untuk membakar semuanya. Joey berpikir, kecoa bisa beradaptasi. Maju saja. Dia bertanya dengan ejekan. Dia baru naik tangga kedua dan ingin terlihat keren. Apakah dia sengaja tertinggal di belakang, berpura-pura jadi pahlawan? MC pergi tanpa menjawab. Mereka berteriak kaget. Bagaimana ini bisa? Dia sangat keren. Pria yang mengomentari MC meminta untuk ikut, yang membuat yang lain marah. Mereka bertanya, siapa yang dia bicarakan? Dia tidak bisa meminta untuk ikut. Dia jatuh dan meminta agar tidak dipukul. Dia keliru, dia tidak melihat. Saat itu, Cory mengamati kejadian, menyilangkan tangan di dada dan berkata, lebih cepat dari yang dia duga. Dalam kondisi ini, dia bisa mencapai puncak. Aileen bertanya, Joey, apa yang kamu lakukan? Jelas dia tidak mengerti sebelumnya. Dia ingat dia memilih rencana Chi. Mereka akan mengalahkan makhluk itu. Dia tidak berpikir dia tidak berterima kasih. Aileen berpikir dia berusaha. Saat itu, para pemain sedang naik tangga. Bai Haoyu meminta tantangan level 38. Karen User meminta untuk menyelesaikan tantangan di level 35. Rekor tertinggi dalam tantangan ini adalah level 40. Tony Orlov masih pemimpin saat ini. Dia berbalik dan melihat Zhang Jie yang kehabisan napas, yang ketakutan dan berpikir tentang kengerian. Dia memilih waktu yang tepat untuk menyerangnya di ilusi. Mereka berkonspirasi melawannya. Ini level 31. Dia masih 9 level di belakang rekor keluarga, dan dia masih. Tony memanggilnya dan berkata, jika dia menggonggong 10 kali dan langsung pergi dari ujian, keluarga Zhang bisa tetap di parlemen dan pergi dengan baik. Dia bertanya, bagaimana? Korbankan dia. Zhang Jie menutup matanya dan menangis. Tiba-tiba dia terkejut saat mendengar suara langkah. Tony terkejut dan berpikir, ada lagi? Zhang Jie melihat MC di belakangnya. Tony bertanya, siapa dia? Joey semakin tinggi, Zhang Jie berpikir, dia kuat. Kalau dia tahu ada orang kuat di kota, dia akan minta dia mewakili keluarganya. Aileen memerintahkan Joey. Dia maju dan dia disuruh berhenti, tidak bisa mendengar. Tony melihat penjaga dan bertanya, kenapa mereka tercekik? Keluarga Orlov telah berusaha keras untuk mereka, jadi mereka harus bertahan dan terus maju. Tujuan mereka adalah langkah ke-50. Tiba-tiba, para penjaga memegang perut dan jatuh di tangga. Tony cemberut. Ini berisiko tapi mereka cepat. Ia berputar dan berpikir, di mana dia? MC sudah ada di depan dan tersenyum. Tony ketakutan, Zoe menyalip dan mengumumkan tempat kedua untuknya. Tony berpikir, bagaimana ini mungkin? MC berbalik dan bertanya, tidak mengerti? Pria tidak seharusnya menyerah. Tony marah dan meminta mereka menunggu. Setelah beberapa saat, Haley bilang Joey sudah di langkah 60. Setelah beberapa saat, dia sudah mencapai langkah 82, langkah 99. Setelah beberapa saat, dia sudah mencapai langkah ke-82, langkah ke-99. Dia sudah memecahkan rekor dan hampir di puncak.
Orang itu berteriak, apakah ini benar-benar terjadi? Mereka menyaksikan momen bersejarah. Penjudi itu berkata bingung, siapa dia? Orang itu menangis, Tony Orlov. Dia bertaruh semua uangnya. Kenapa dia kalah? Mata pemilik kasino melebar, terkejut, itu dia. Dia teringat kata-kata MC bahwa dia bertaruh semua organ untuk menang. Pemilik berpikir ketakutan, ya, dia akan bangkrut. Joey sudah di anak tangga terakhir dan berbalik, dia ingin tahu. Apakah ada orang lain? Saat itu, terdengar suara di earphone, dan Aileen memintanya berhenti pamer dengan tidak senang. Dia minta bantu Jongji, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Apakah dia bangga setelah menang? MC tersenyum dan berkata, itu tidak seperti itu. Dia bersumpah akan melaksanakan perintah. Dia melompat dan berlari turun. Penonton terkejut dan pria itu berteriak, apa yang dia lakukan? Setelah kompetisi, tidak seharusnya kamu pergi dari tangga dan kembali lewat jalan samping agar tidak terjebak dalam ilusi? Joey berlari menuruni tangga dan bertanya, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia belum sampai ke 50, apakah dia bisa? Tony melihatnya dan berpikir, mengerikan, apa yang dia mau? Mengapa dia kembali untuk mengejeknya? MC berhenti di dekat Zongjai, yang melihatnya dan berpikir, ada apa ini? MC mengangkatnya dan berlari ke atas. Tony terkejut dan bertanya, apakah dia ingin menarik satu lagi? Joey melihat lava di depan dan mengaktifkan pelindung. Monster berikutnya juga ia hadapi dengan cepat. Jongjie melewati hiu dengan mudah. Ia memegang tubuh MC dan berpikir bahwa ia awalnya ingin berjuang sekuat tenaga dan tidak ingin menjadi beban. Namun reaksi dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum ia bisa pulih dari pusing akibat ilusi, ia sudah mulai bergerak. Ia sadar bahwa tidak berbuat apa-apa adalah bantuan terbaik. Setelah itu, Zoe meletakkan Jongjie di tangga. Jongjie terkejut dan berteriak, ini langkah ke-50. MC berkata, selama ia di depan Tony Orlov, semuanya baik. Jongjie menangis dan berteriak, saudaraku, ia akan memberi hadiah setelah kompetisi. Ia adalah dermawan keluarga Zhang. Tony berteriak tiba-tiba, hei. MC berbalik dan bertanya, apakah ia tahu apa yang ia lakukan? Apakah ia ingin merusak rencana keluarga Orlov? Brengsek. Dia sudah selesai. MC mendengar teriakannya dan ingat rekannya yang bilang dia sudah mengisi 4 tas untuk Joey dengan bahan peledak. Dia akan menunggu bosnya teralihkan oleh Joey lalu meledakkannya. Dia tertawa dan bilang mengorbankan anggota tim yang tidak berguna itu menyedihkan. Setelah itu, dia disuruh menceritakan apa yang terjadi di jurang. Kenapa dia tidak terluka? Joey berpikir, semua orang ini kasar. Kenapa mereka selalu ingin orang lain patuh? Apakah ini hanya membuat musuh? Ini hanya... Dia bertanya kepada Zongji, maukah dia MC membantunya? Jongjie memberi jempol dan berkata, tentu saja dia akan membayar lebih. Joey memukul wajah Tony, mengirimnya terbang kembali ke awal. Dia berpikir, bahkan pemimpin Regu tidak berani melawan mereka, jadi kenapa dia? Saat itu, Ras Orlov berdiri dengan kesal dan berkata, Zhenting, dia butuh semua informasi tentang Joey hari ini. Bai Zhenting, Kepala Biro Intelijen Kota Minghai, berkata bahwa dia mengerti, Tuan Ketua. Ras Orlov, Ketua Parlemen Minghai, yang juga kepala keluarga Orlov mengatakan, tidak peduli siapa dia. Karena dia berani, dia harus melihatnya. Turnamen kualifikasi pertama sudah selesai, 2 hari berlalu. MC duduk di sofa sambil makan keripik. Putaran pertama sangat mengejutkan. Tony Orlov, yang diperkirakan menang, hanya berada di urutan ketiga. Dia masih kuat. Setelah dijatuhkan MC, dia mendaki hingga langkah ke-49 sebelum jatuh. Sebelum kompetisi, Zoe mempertaruhkan semua kristal sihir dan organnya. Taruhannya 1:1000. Bos kasino berterima kasih kepada MC. Dia menjual semua miliknya untuk membayar utang 50 koin emas. 1 koin emas bernilai 100.000 yuan sebelum bencana. Dia mendengar dari Aileen bahwa 50 koin setara dengan keuntungan setahun. Joey mendapatkan lebih banyak. Dia membantu tuan muda keluarga Zhang. Sebelum MC sempat menyelesaikan pikirannya, Aileen tiba-tiba menendang pintu apartemennya hingga terbuka. Dia tinggal di apartemen jelek ini, bukan villa 3 lantai dari keluarga Zhang? Dia bodoh? MC menunjuk gedung yang terlihat dari jendela dan berkata, gedung ini dekat tim eliminasi. Ini aman. Aileen ada di gedung tim eliminasi. Aileen berkata, dia tidak seharusnya boros. Pada masa mereka, setiap uang harus diinvestasikan untuk memperkuat dirinya. Ada lelang malam ini, dia akan ikut. Dia akan melihat dunia. Dia memberikan brosur kepada MC dan dia menerimanya. Joey bertanya lagi, lelang,
Setelah gelap mereka berjalan di jalan. MC melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak saat melihat tikus. Dia bertanya, apakah ada lelang di tempat itu? Apakah ini serius? Aileen bilang barang lelang tidak bisa dijual di pasar biasa. Tapi ini sangat dicari, ini pasar gelap. Joey bertanya, ini tidak sah? Dia tidak peduli dan ingin terlibat langsung. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu belakang gedung dan Aileen mengetuk. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Aileen meminta MC untuk tetap di dekatnya. Mereka masuk, dan pintu langsung tertutup dan lampu menyala. MC memegang kepalanya dan melihat sekeliling, melihat orang-orang berpakaian hitam yang mengarahkan senjata ke Aileen dan Joey. Pria itu mengulurkan tangan dan berkata, "Undangan." Aileen memberikan brosur. Pria itu meminta mereka untuk mengikutinya. Setelah beberapa waktu, mereka duduk di tempat duduk di aula, di mana sudah ada banyak penonton. MC berkata, "Banyak sekali orang." Dia duduk dan bertanya. Dia bertanya, "Ini sah?" Aileen menjawab, "Ini tempat keluarga Bai. Ini di area abu-abu hukum. Orang biasa tidak bisa." Di lantai 2, di dalam kotak keluarga Orlov, duduk perwakilan keluarga Orlov, Hart. Mata pria itu terbelalak dan berkata, "Bos, nomor 17, Aileen dari skuad eliminasi, Zoe ada di sampingnya." Hart bertanya, "Oh apa?" Ia memandang mereka dan tersenyum. Memang benar, bagi musuh setiap jalan terasa sempit. Saat itu, seorang gadis muncul dan berkata, "Selamat datang." Ratusan harta menunggu di lelang ini. Dia berharap malam ini memuaskan. Ia mendekati kubus merah dan mengangkatnya, berkata, "Ini adalah ekor putri duyung yang cantik. Daging ini sangat langka. Orang biasa bisa memakannya. Ini sangat baik untuk peremajaan. Harga awal 1 koin emas." Lelang dibuka. Pria itu berteriak senang, "Ya Tuhan, banyak sekali." Barang ini, di awal, pria lain berkata, "Ini barang langka. Ayahnya akan diselamatkan." Seorang asisten muncul dan berkata, "Ekor putri duyung ditemukan. Kelas F." Joey berkata, "Nonsense? Kenapa banyak orang mau menawar bagian monster?" Aileen berkata, "Ini bisa memperpanjang hidup." Pembawa acara menyatakan, di depan mereka, ada barang-barang yang sayangnya belum terjual. Ada diskon tambahan hari ini. Harga awalnya 100 koin perunggu. Pria itu berkata, "Apa ini? Apa gunanya semua ini?" Pria itu berkata, "Tidak semua bagian monster berharga. Mungkin mereka hanya ingin menipu pemula." Asisten bilang ada bagian monster. Kelas item A, C, D, A. MC tersenyum, mengangkat tangan dan berteriak, "Dia mau. Dia mau. Dia mau semuanya." Pembawa acara tersenyum. "Luar biasa, saya bisa menggunakan ini." MC berpikir, "Oh, dia beruntung." Aileen berkata, "Ya, dia bodoh." Pembawa acara menyatakan bahwa lot berikutnya menarik perhatian paling banyak hari ini, dari jurang laut yang dimiliki oleh tuan dataran permafrost. Aileen berkata, "Itu saja, dia tidak akan berbicara lagi. Apa yang dia butuhkan muncul." Pembawa acara bilang, "Kristal sihir, panjat es spider." Kristal ini lebih dari 50% murni, bentuknya lengkap dan berkualitas tinggi. Cocok untuk semua yang memiliki kemampuan es. Harga awal 1 koin emas, lelang dibuka. Aileen cemberut mengingat pertarungannya. Dia yakin pedang Spider S akan semakin kuat setelah menambahkan kekuatan kristal es. Dia tidak mau lagi menahan rasa malu ini. Aileen mengangkat tanda, pembawa acara berkata, "Nomor 17. Siapa lagi?" Hart menekan tombol, pembawa acara berkata, "Nomor 1. Tempatkan tawaran." Tamu terhormat, nomor 1, menawarkan tawaran 10 koin emas. Setiap kenaikan tawaran 1 koin emas. Hart tertawa dan berkata, dia juga mengincar kristal es spider. Dia berkata, "Tuan muda Tony butuh ini." Aileen cemberut dan berbalik. Apakah keluarga Orlov juga mengincar kristal ini? Ini masalah. Dia mengangkat tanda, lalu pembawa acara berkata, "Nomor 17 menawar 11 koin emas. Nomor 1 menawar 15 koin emas. Nomor 17 menawar 20 koin emas. Nomor 1 menawar 25 koin emas." Pria itu bertanya pada Aileen, "Nomor 17 gila? Menawar melawan Orlov?" Dia berkata, "Diam, dia terlihat dari tim eliminasi." MC berpikir, situasi kritis. Hart bertanya, "Wakil kapten tim eliminasi punya berapa?" 30 koin. Aileen berteriak, 30 koin emas. Pembawa acara berkata, "Ini lelang paling seru. Apakah nomor 17 dapat harta?" Aileen berpikir, ini tabungannya. Harus berhasil. Pembawa acara bilang, "Belum selesai. Nomor 1, 35 koin." Aileen merasa sedih dan menundukkan kepalanya. Joey melihatnya, dan tiba-tiba penjaga berbalik ke arahnya dan wakil kapten Aileen. "Bos mengirim pesan.
Pria itu bertanya, apakah mereka tidak punya uang? Kalau tidak mampu beli ini, tidak ada gunanya datang. Orang miskin tidak diterima. Hart tertawa, bilang sayang. Pembawa acara berteriak, kesempatan terakhir. Dia wakil keluarga bertahun-tahun. Tak pernah bertemu orang berani menggigit keluarga Orlov saat tawar-menawar. Pembawa acara berkata, penawaran pertama dimulai. 55 koin emas. Suara teriakan keras terdengar, 60 koin emas, 70, 80. Nomor 1 bertaruh 80 koin emas. Joey tersenyum, 90 koin emas. Aileen menyuruhnya diam, harga terlalu tinggi. MC berpikir mereka punya 80 koin. Zhang Jie bilang villa itu 20 koin. Masih bisa bertarung. Dia tersenyum. Tidak khawatir, selesaikan masalah dulu. Jika tidak, dia akan cari Zhang Jie. Pria di belakang berdiri, berkata, penyelamatnya benar, itu hanya uang. Zhang Jie berkata, tidak khawatir, dia akan bantu dengan uang. Aileen berbalik dan bertanya dengan terkejut, Jongjai? Saat ini, Satpam membungkuk kepada Hart dan berkata, Bos, mereka tidak bisa menaikkan harga lagi. Dia sudah melebihi anggaran keluarga. Jongjai datang untuk mendukung mereka. MC menoleh dan melihat balkon di mana Hart duduk, menunjukkan jari tengah. Dia berkata dengan senyum sinis, jika kamu tidak mampu, jangan terlibat, kamu bodoh. Hart marah. Kengerian. Setelah beberapa saat, Aileen berkata, terima kasih untuk hari ini. Joey, dia akan mengembalikan uang. Joey tersenyum dan berkata, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Setiap sen harus diinvestasikan untuk kekuatannya. Tiba-tiba, semuanya bergetar. Jongjai teriak. Apa? Irene mendengar suara keras dari ponselnya. Keadaan darurat. Semua anggota tim eliminasi harus bertindak sesuai rencana tanggap darurat kelas A. Ulangi, semua anggota skuad eliminasi harus bertindak sesuai rencana darurat kelas A. Saat ini, makhluk besar muncul dari tanah, meninggalkan jejak energi besar. Suara di telepon Aileen berkata, Kapten Deputi Aileen, mereka perlu segera mengumpulkan patroli untuk melindungi warga yang evakuasi. Aileen bilang, mereka berdua. Zoe menjawab tegas, dia tidak perlu berbicara. Dalam situasi ini, semua yang bisa bertarung penting. Dia bisa mengurusnya sesuka hati Aileen. Zhang Jie setuju dan mengepalkan tinjunya. Aileen berlari dan berteriak, oke, ikuti dia. Drone bilang semua warga harus segera ke tempat penampungan. Warga harus segera menuju tempat penampungan terdekat. Orang-orang berlari ke arah yang berbeda, berteriak ketakutan. Semua meminta tidak mendorong, lebih cepat. Mereka berlari ke tempat penampungan bawah tanah 961 ketika tiba-tiba terdengar raungan. Gadis itu menunjuk langit, suruh semua lihat. Monster besar mendarat dan menusuk pria itu. Orang-orang berlari dan berteriak, cepat, mereka perlu berlari, tolong, biarkan dia membantu mereka. Gadis kecil itu berdiri di jalan dan menangis, memanggil ibunya. Gadis itu memeluk anaknya, lalu batu besar jatuh. Monster besar berjalan, menggerakkan tubuhnya. Makhluk itu menyerang pria dengan cepat. Gadis itu memeluk gadis lain dan berlari. Tiba-tiba monster muncul di depan. Dia berlutut dan menundukkan kepala. MC datang dan memotong monster, memberi harapan.